Semuanya tergantung budget. Mau berapa kamera? Ya, kita akan bahas tayangan Liga Indonesia. Banyak penikmat sepak bola Indonesia yang mengharapkan tayangan Liga Indonesia itu bisa seperti sepak bola elit Eropa. Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana caranya agar tayangan Liga Indonesia berkualitas. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ketika aku memposting video ini, teman-teman, masih banyak penikmat sepak bola Indonesia yang men-tag aku lewat Instagram aku @tommy_sudeski ataupun Twitter aku @tommy_sudeski, yang secara garis besarnya mengkritik, mengeluhkan tayangan Liga Indonesia yang tidak begitu prima. Nah, terakhir kali pertandingan Persebaya Surabaya menghadapi Madura beberapa waktu yang lalu, saat aku memposting video ini, teman-teman, itu pun menjadi sorotan. Tayangannya terlalu cerah sehingga kala kita menonton pertandingan tersebut tidak nyaman mata kita memandang lama. Kurang lebih 1 tahun silam, aku sempat diundang ataupun diberi kesempatan oleh PT Liga Indonesia Baru selaku operator sepak bola Indonesia kita untuk masuk ke control room produksi tayangan sepak bola Indonesia kita. Jadi, yang memproduksi tayangan Liga Indonesia kita itu bukan televisi nasional yang mendapatkan hak siar Liga Indonesia. Ada vendor, ada pihak ketiga. Jadi aku diberi kesempatan oleh PT LIBI untuk masuk. Usut punya usut, ternyata ada salah satu media yang berasal dari Jepang yang ingin mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, rezeki itu jatuh kepada aku dan aku disebut oleh PT LIBI untuk pertama kali seorang vlogger ataupun YouTuber, istilahnya teman-teman, bisa memasuki area yang tidak boleh sembarangan orang masuk. Di situ ada Pak Anip Marjuni juga dan Pak Ahmad Adian Lukita saat itu sebagai Direktur PT Liga Indonesia Baru. Banyak dijelaskan soal sistem replay, soal garis imajiner, soal kamera, soal multi kamera di dalam pertandingan sepak bola. Meskipun demikian, masih saja banyak penikmat sepak bola Indonesia yang mengeluhkan hasil tayangan sepak bola Indonesia. Kok kameranya burik, kok angle kameranya nggak banyak, kok sudut kamera yang men-shooting momen-momen tertentu tidak proper, kamera slow motion tidak ada, tampilan grafis tidak bagus. Nah, kurang lebih teman-teman, ini lebih panjang periodenya, beberapa 5 tahun ataupun ya 4-5 tahun yang lalu, teman-teman, aku menonton pertandingan PSMS Medan di Teladan. Kebetulan pertandingan tersebut disiarkan oleh salah satu televisi nasional. Tentu dihadiri oleh kru-kru yang handal, dan kebetulan aku juga mengenal beberapa kru yang memproduksi pertandingan tersebut. Aku pun berupaya melakukan wawancara. Salah satu pertanyaan aku, kenapa pertandingan yang ada di Papua kala itu, teman-teman, jarang untuk disiarkan. Nah, aku harap teman-teman bisa scroll aja lah video aku yang lama dengan judul Tommy Deski, siaran Liga Indonesia jarang di Papua. Namun di konteks ini yang ingin aku pertekan, bagaimana tayangan Liga Indonesia ini berkualitas. Nah, kemudian di akhir selesai pertandingan nih, di akhir kesempatan, teman-teman, aku bisa melakukan wawancara dengan, ya bisa aku katakan sebagai director lah ya, produksi pertandingan Liga Indonesia ataupun pertandingan sepak bola yang mempertemukan PSMS Medan kala itu, teman-teman, dengan salah satu tim lainnya. Ia katakan, untuk di posisi sepak bola Indonesia belum ada secara khusus kru ataupun televisi ataupun media yang menghandle tayangan sepak bola. Kalau kita bicara di Eropa, teman-teman, banyak media-media yang khusus concern berbicara di bidang olahraga. Misalnya ESPN, misalnya Star Sports, misalnya BT Sports. Jadi semua sumber daya manusia, semua ya kekuatan mereka kerahkan untuk menghasilkan tayangan yang berkualitas. Jadi belum ada nih investor yang saklek
untuk di Indonesia teman-teman mempunyai media yang benar-benar khusus eksklusif untuk menghasilkan ataupun menyiarkan pertandingan-pertandingan olahraga. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting sih, soal budget, soal pulus. Ketika aku melakukan wawancara dengan salah satu kru produksi tersebut, budget juga menjadi titik sorotan. Nah, kemudian aku juga membaca beberapa artikel dari United Creative yang memproduksi tayangan Liga Indonesia kita sekarang. Budget ternyata menjadi salah satu faktor untuk bisa meningkatkan kualitas tayangan Liga Indonesia. Seperti ini disampaikan oleh Pak Yabes, petinggi United Creative. Semuanya tergantung budget. Mau berapa kamera? 23 atau 21 kamera? Ya, tergantung budget. Mau pakai wiring di atas? Kalau semua stadion mau dipasang wiring, kami bisa. Sanggup. Tetapi budget mesti ada. Nah, secara nggak langsung United Creative yang memproduksi tayangan Liga Indonesia sekarang ini teman-teman sebenarnya sanggup dengan jumlah banyak kamera seperti Liga Spanyol misalnya 41-42 pertandingan-pertandingan eksklusif, Liga Inggris 35-40 kamera. Sebenarnya sanggup. Esensinya budget pengeluaran tadi. Nah, kalau kita bicara pertandingan-pertandingan sepak bola yang disiarkan secara langsung kemudian diedarkan melalui televisi nasional teman-teman, itu ada namanya biaya produksi. Nah, setahu aku biaya produksi sepak bola Indonesia itu sekitar 50 sampai 100 jutaan lah teman-teman. Yang paling jauh 200 juta atau 150 sampai 200 juta. Itu pun di daerah-daerah jauh misalnya di Papua. Kalau kita bicara sepak bola Indonesia kan jarak antara satu kota ataupun jarak antara satu klub dengan klub lainnya memakan waktu untuk bisa pergi ke daerah tersebut. Semakin jauh kita pergi, maka semakin mengeluarkan budget. Ya, aku pun mengetahui teman-teman, ada diletak beberapa tim. Misalnya di Pulau Jawa ada timnya, kemudian di Pulau Kalimantan ada timnya, kemudian di Pulau Sulawesi ada timnya, kemudian ada tim di Pulau Sumatera. Hal tersebut aku mengetahuinya. Namun pada esensinya teman-teman, budgetlah yang mempengaruhi hal tersebut. Jika budget produksi tayangan Liga Indonesia ditingkatkan, kita ambil kasarnya aja teman-teman, misalnya 100 juta ataupun 200 juta, ditingkatkan menjadi 500 juta ataupun 1M. 1M teman-teman per pertandingan. Otomatis jumlah kamera, kualitas kamera, kemudian segala yang terkait tentang produksi tayangan Liga Indonesia pasti akan wah. Nah, kalau kita bicara bagaimana caranya meningkatkan ya biaya operasional ataupun biaya produksi pertandingan sepak bola Indonesia, tentu harus liga kita pun memiliki value yang tinggi. Hal ini serupa seperti apa yang dialami oleh Liga Arab Saudi. Ini akselerasi yang gila-gilaan. Dengar coba teman-teman. Sebelum Cristiano Ronaldo datang ke Liga Arab Saudi itu secara broadcasting tidak seperti apa yang sedang terjadi sekarang ini. Oke, sekarang ini bagaimana Bang Tom? Menggunakan kamera HD, banyak pokoknya kameranya, dan diedarkanlah tayangan Liga Arab Saudi oleh salah satu vendor ataupun pihak yang sangat terkenal di sepak bola dunia ini, namanya IMG. Ya, kalau aku nggak salah teman-teman, diedarkan tayangannya dan sampai ke Indonesia tayangan Liga Arab Saudi. Tentu semakin banyak televisi ingin mendapatkan tayangan Liga Arab Saudi, maka operator Liga Arab Saudi pun harus memperbaiki tayangannya. Nggak mungkin kan dengan 8 kamera ataupun 10 kamera diedarkan ke seluruh dunia. Mempermalukan. Secara value Liga Arab Saudi tentu butuh peningkatan. Nah, dengan datangnya Ronaldo, kemudian diperbaikilah broadcastingnya. Dari situlah bisa kita mendapatkan pelajaran. Liga itu semakin meningkat secara value, maka itu akan membuat orang-orang yang memproduksi tayangan Liga Arab Saudi meningkatkan biaya produksi, yang salah satunya dengan meningkatnya biaya produksi, maka mau tak mau kamera pun kan semakin banyak. Oke, ini kita kembalikan ke Liga Indonesia kita. Liga Indonesia secara value perkembangan masih dalam tahap mencoba melakukan akselerasi. Dalam momen beberapa pertemuan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, beliau ingin bagaimana bisa Liga Indonesia ini mengejar value yang didapatkan oleh Liga Jepang dengan 4 triliun
2-4 triliun penghasilan yang mereka dapat. Liga Indonesia kita kan belum mencapai ke posisi itu. Masih sekitar 300 ataupun 400 miliar teman-teman per musim ya, kalau aku nggak salah. Jadi kan jauh banget. Ketika value Liga Indonesia, penghasilan Liga Indonesia belum begitu banyak, bagaimana bisa Liga Indonesia kita pun operatornya ataupun pihak-pihak terkait mengeluarkan budget yang besar untuk bisa menghasilkan tayangan produksi yang mumpuni? Oke, karena kan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin lebih genting. Oke, teman-teman. Nah, kalau kita bicara value Liga Indonesia kita sekarang meningkat, aku yakin Liga Indonesia kita secara produksi tayangan akan menghasilkan tayangan yang prima juga. Oke, meskipun dengan kondisi sekarang teman-teman, dengan budget yang mungkin ditekan minimal banget ataupun tidak besar teman-teman, aku yakin kita lihat pertandingan-pertandingan Liga Indonesia dari satu pulau ke pulau lain bisa kita katakan terus mengalami peningkatan. Ya, inilah dia teman-teman, di saat budgetnya minimal dituntut untuk menghasilkan tayangan yang profesional, namun dengan kondisi budget tersebut kita pun harus realistis untuk mendapatkan hasil tayangan yang prima. Oke, salah satu kunci tentu, salah satu faktor ya teman-teman, kita berharap Liga Indonesia kita terus berkembang dan value yang meningkat. Ketika value itu meningkat, salah satu yang akan mengenal kesasarannya nanti teman-teman berpengaruh, yaitu tayangan Liga Indonesia yang semakin meningkat. Oke, itu dia jawabannya teman-teman, semoga bermanfaat. Oke, silahkan tulis di kolom komentar. Bye.